dan berkata dia akan pergi bertanding dulu. Sebelum Si Cheng pergi, Tong Yao bertanya perihal Si Cheng yang mengabaikannya beberapa hari ini. Dia bertanya apakah Si Cheng marah padanya atau karena alasan lain. Ia berkata bahwa ia takut hatinya akan melembut. 去比赛了，你这几天不理我，害怕会心软。 Pertandingan babak kedua pun dimulai. Pertandingan berlangsung sangat baik, di mana akhirnya babak kedua pun berhasil dimenangkan oleh tim ZGDX. 稳住！ Dan Luye pun banyak memperoleh pujian. Semua pun kembali ke ruang istirahat. Tong Yao menyambut mereka semua dengan gembira. Dia pun tos dengan mereka satu persatu, namun berhadapan dengan Si Cheng langsung ciut. Namun Si Cheng tetap menyambut tosnya. Di ruangan Tong Yao dan Luye asik berdebat seperti biasa. Tong Yao mengeluarkan beberapa omongan, namun Si Cheng memandang keributan kedua orang ini. Tong Yao pun terdiam, dan Si Cheng berkata mereka berdua sangat cerewet sekali, dan meminta mereka diam. Tong Yao pun hanya bisa tersenyum. Mereka pun berniat kembali ke dalam bus, namun Tong Yao ditahan reporter. Mereka bertanya beberapa hal. Awalnya Tong Yao berusaha menjawab dengan baik dan menyesali perbuatannya. Namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semakin parah, di mana mereka berusaha menjatuhkan Tong Yao. Akhirnya Si Cheng buka suara dan menyebutkan beberapa pasal yang bisa menjerat mereka jika berbicara tidak sesuai fakta. Para reporter pun terdiam mendengar hukum-hukum yang akan diterima mereka jika sembarangan berkata. Tong Yao pun lalu ia berjalan pergi. Dia bertanya kepada Luye, emangnya dikatakan Si Cheng itu benar? Luye pun menjawab, kamu pikir kakakku sekolah hukum dengan sia-sia? Di dalam bus Tong Yao melihat wawancara yang dilakukan Luye. Luye di wawancara tersebut memuji keahlian Tong Yao meskipun mereka berdua sering berdebat. Namun Luye tetap mengakui kehebatan Tong Yao. Dia merasa Tong Yao lebih pantas menjadi line up dan dia akan berusaha sebaik mungkin supaya dia bisa menjadi lebih kuat. Sampai di restoran, Luye menyadari ada yang salah dengan kakinya Tong Yao. Tong Yao berkata kakinya terkilir. Si Cheng pun yang berada di belakangnya menyadari kaki Tong Yao terkilir. Dia berkata kaki terkilir tidak memberitahu. Tong Yao merasa hanya dengan pakai koyo saja akan sembuh. Namun Tong Yao tiba-tiba berhenti karena dia melihat Kun sedang makan bersama teman-teman dan beberapa wanita. Kun menyadari Tong Yao melihat dia. Dia menghampiri mereka dan menyapa Tong Yao. Dia bercerita dia melakukan siaran langsung dan membela Tong Yao. Namun Tong Yao meminta Kun untuk tidak membelanya. Dia takut Kun terkena masalah. Tapi di sini Kun tidak mengerti maksud Tong Yao. Dia bertanya artinya kepada Si Cheng. Namun Si Cheng mengartikannya berbeda. Kun malah makin terpesona dengan Tong Yao. Kun memperkenalkan Tai Lun kepada Tong Yao. Namun Kun berkata Tai Lun merasa Tong Yao sangat menarik. Dan Kun berkata tidak boleh karena Tong Yao ini milik Si Cheng. Kalaupun boleh Kun sudah di urutan kedua. Si Cheng berkata mimpi di siang bolong. Mereka berdua pun berjalan pergi. Namun Tong Yao merasa pernah melihat sosok Tai Lun. Si Cheng kesal dan berkata seorang jungler lagi. Tong Yao masih memikirkan soal Tai Lun. Namun dia benar-benar teringat pernah melihat Tai Lun di mana. Dia berkata dia melihat Tai Lun di siaran langsung Ninjaki. Si Cheng pun memberikan daging kepada Tong Yao untuk menutup mulutnya. Selesai makan mereka pun bersiap untuk pulang. Namun Si Cheng meminta berhenti dan meminta mereka untuk duluan pulang dan tidak menunggunya. Sebelum turun, Si Cheng pun masih sempat memandang ke arah Tong Yao yang sedang tertidur. Saat di rumah, Xiaopeng merasa ikan Si Cheng berkurang satu. Dia memanggil Tong Yao. Tong Yao pun ikut memeriksa dan mereka berdua benar-benar kaget ikannya sisa 2. Begitu Tong Yao menemukan bulu kucing di akuarium, serta dia mencium bau mulut Dabing berbau ikan, dia pun memarahi Dabing. Keduanya bergegas mencari supaya Dabing tidak dihabisi oleh Si Cheng. Tong Yao mengambil gantungan kunci ikan dan memasukkannya ke dalam akuarium. Xiaopeng berkata, kau pikir Kak Si Cheng bodoh, dari warna saja sudah tidak sama. Si Cheng datang keduanya pun kebingungan. Si Cheng menghampiri mereka dan bertanya. Tong Yao segera mengambil gantungan ikan dan berkata jika ikan Si Cheng sembarang makan dan mati lalu dia membantu membuangnya. Si Cheng terlihat tidak senang dan meminta Tong Yao untuk berkata jujur. Tong Yao berusaha memuji Si Cheng dengan beberapa kalimat. Namun Si Cheng yang bingung memintanya berbicara dengan bahasa manusia.
Akhirnya Tong Yao pun harus berkata 入 jujur. 入强 Dia 势的 berkata 回应。 jika kucingnya mengikuti aturan rantai makanan dan memakan ikan kesayangan Si Cheng. Xiaopeng yang berada di sana pun merasa ketegangan terjadi. Si Cheng memasang muka sangat kesal. Xiaopeng berusaha menenangkan Si Cheng, namun Si Cheng memintanya diam dan dia pun pergi. Tong Yao sangat ketakutan. Si Cheng mendekatinya dengan muka yang seperti ingin menelan orang. Namun Si Cheng rupanya menyerahkan sebuah plester kepada Tong Yao. Dan Tong Yao jadi bingung. Tong Yao masuk ke kamarnya dan menempelkan plester itu pada kakinya dia. Jian yang menelpon, namun Jian yang berkata jika Si Cheng sedang melakukan siaran langsung. Dia pun mengirim linknya kepada Tong Yao. Tong Yao membukanya dan menonton. Si Cheng berkata bahwa dia ingin membeli alat perangkap Venus. Tong Yao merasa dubbing dalam masalah dan akan masuk ke alat perangkap itu dan dimakan. Dia merasa bersalah kepada dubbing. Keesokan paginya Tong Yao pun terbangun, dia mencari keberadaan kucingnya. Tong Yao turun ke bawah, dia melihat Si Cheng tidur di sofa dan menyelimuti Si Cheng. Namun Si Cheng malah menarik kepalanya dan tidak mau melepaskan. Tong Yao pun berusaha melepaskan diri. Xiaopeng turun ke bawah dan melihat kejadian itu. 我不是，你松手！ 我一定是在梦游。 Dia langsung berlari kembali ke kamar dan berpikir yang tidak-tidak. Ia mengirim pesan kepada Si Cheng dan menceramahi mereka. Si Cheng akhirnya terbangun dan kaget ketakutan. Tong Yao bertanya kenapa kau ketakutan. Si Cheng bertanya kenapa Tong Yao mendekatinya saat dia tertidur. Tong Yao berkata dia mencari kucingnya, dia takut kucingnya 我的 mati. 猫是不是还活 Tong 着？ Yao pun menjelaskan kekhawatiran dia gara-gara melihat siaran langsung Si Cheng. Tong Yao menjelaskan 给你找了条 bagaimana 产。 kronologis kejadian ini bisa terjadi. Si Cheng tidak percaya. Tong Yao berkata Xiaopeng melihat hal ini. Si Cheng memeriksa ponselnya dan menelpon Xiaopeng. Dia berkata, semua yang kamu lihat tidak benar dan gak mungkin melakukan yang aneh-aneh di ruang 你 tamu. 们的脑子我 Aku 带了。 masih membawa otak. Setelah itu terlihat Si Cheng sedang di dapur menyelesaikan sarapannya. Tong Yao menghampiri dan mengajak Si Cheng untuk ke pasar membeli ikan. Karena mereka tidak ada kegiatan, namun awalnya Tong Yao membatalkannya karena dia tahu Si Cheng kurang istirahat karena semalaman push rank. Si Cheng menyetujuinya dan berkata dia akan bersiap-siap dulu dan mandi. Dia pun meminta Tong Yao untuk segera keramas. Keduanya pun bersiap-siap untuk keluar bersama. Namun mereka bersiap-siap seolah ingin pergi berkencan. Keduanya pun telah selesai bersiap dan ingin pergi. Xiaopeng dan Xiaorui kaget melihat penampilan mereka. Xiaopeng memuji Tong Yao yang berdandan. Keduanya pun tidak banyak bicara dan pergi. Namun mereka masih kepo dan melihat keduanya. Si Cheng melihat merek sepatu Tong Yao dan memilih sepatu dengan merek yang sama. Xiaorui bingung kenapa milih sepatu harus yang satu merek. Tong Yao dan Si Cheng tidak memperdulikan mereka dan pergi. Keduanya pun tiba di pasar hewan dan bunga. Mereka berdua saling menyindir satu sama lain karena berpenampilan tidak seperti biasanya. Namun tiba-tiba ada seorang menabrak Tong Yao dan hampir terjatuh. Si Cheng menangkapnya, keduanya malah pandang-pandangan. Tong Yao pun terdiam sambil memandang Si Cheng. Si Cheng menyadarkan Tong Yao, namun Tong Yao masih terdiam. Si Cheng iseng dan mengejeknya soal menggunakan sandal hak tinggi. Tong Yao kesal dan meninggalkan Si Cheng. Keduanya pun memilih ikan mas. Mereka masih berdebat soal warna ikan. Sang pemilik malah menyarankan Si Cheng untuk mendengarkan pacarnya. Kalau tidak nanti pacarnya akan marah. Si Cheng bertanya harga ikan. Sang penjual berkata 1,5 yuan. Namun Si Cheng masih menawar harganya. Tong Yao merasa Si Cheng tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Sudah pakai mobil mahal malah masih menawar. Si Cheng pun buru-buru meminta Tong Yao membayarnya dan dia langsung pergi. Tong Yao mencari keberadaan Si Cheng, namun Si Cheng tiba-tiba muncul dan menggandeng tangan Tong Yao. Keduanya pun berjalan bersama. Namun Si Cheng menyinggung soal Tong Yao yang memanfaatkannya. Tong Yao pun buru-buru melepaskannya. Tong Yao melihat seekor kucing. Si Cheng berkata sudah ada satu di rumah, jangan tambah lagi. Tiba-tiba ada seorang wanita melihat dan ingin kucing itu. Orang tersebut adalah Tai Lun. Si Cheng menarik Tong Yao pergi, namun Tong Yao terlihat tidak rela melepaskan kucing itu. Namun Tong Yao baru menyadari jika yang barusan tadi adalah Tai Lun. Dia merasa Tai Lun sedang berselingkuh. Namun Si Cheng tidak ingin membicarakan hal ini. Keduanya pun pergi makan ke sebuah restoran. Si Cheng meminta Tong Yao untuk menemaninya nonton film. Keduanya pun masuk ke ruang bioskop dan Tong Yao berusaha menyembunyikan mukanya.
Namun Si Cheng menyuruh Tong Yao untuk membiasakan diri menjadi seorang public figure. Jangan pedulikan omongan orang dan cuek saja terhadap kritikan netizen. Jadilah diri sendiri dan jangan selalu kemakan omongan orang. Dirimu sendirilah yang dapat menilai bagaimana dirimu. Saat di dalam bioskop, mereka pun kembali bertemu dengan Tai Lun dan pacarnya yang sedang membawa kucing. Tong Yao berkata jika dibawa ke ruang ini, kucing akan sakit karena kedinginan. Keluar dari ruangan, mereka pun dikerumuni para fans. Tong Yao pun ingin kabur namun dihalangi oleh Si Cheng. Para fans penasaran kenapa mereka datang berdua, apakah mereka sedang berkencan. Para fans terus bertanya tentang hubungan mereka. Tong Yao pun buru-buru menepis dan berkata mereka hanya rekan tim. Si Cheng pun hanya bisa terdiam dan memandang ke arah Tong Yao. 在一起了吗？我们我们是和谐队。这有关系啊？ Di GH, Tong Yao menonton siaran langsung Tai Lun. Dia sangat kesal setelah menonton kebohongan-kebohongan yang diucapkan oleh Tai Lun. Si Cheng yang berada di sana juga mendengar omelannya Tong Yao. Tong Yao berkata semua pria yang bermain e-sport sama saja kelakuannya. Si Cheng merasa tersinggung, dia merasa tidak ada hubungannya dengan dia. Tong Yao mengecek ponsel dan melihat berita Tai Lun yang sedang digosipkan berpacaran dan Tong Yao melakukan siaran langsung. Banyak komentar yang bertanya apakah dia berkencan dengan Si Cheng. Tong Yao berkata dia pergi membeli ikan, mereka pergi menonton bersama tetapi bukan sebagai pasangan. Tong Yao pun sempat menyinggung seseorang yang ditunjukkan untuk Tai Lun. 时间还早，就顺便去看了电影。那别队打野，那我就不清。 Tong Yao sepertinya memberikan isyarat bahwa gosip yang tersebar tentang Tai Lun yang sedang berkencan dengan seseorang itu benar adanya. Si Cheng hanya diam, mendengar Tong Yao menjawab komentar-komentar. 要我说啊，他们 亲爱的决战平安京大人。 Hari H pertandingan tiba, di mana ZGDX melawan DQ5, tim dari Tai Lun. Tai Lun memperhatikan Tong Yao merasa gelisah di pertandingan kali ini dan meminta anggota untuk berhati-hati. Pertandingan pun dimulai, di mana Tong Yao diserbu habis-habisan oleh kelima anggota dari DQ5. Sepertinya Tai Lun ingin balas dendam dengan ucapan Tong Yao pada saat disiaran langsung. 再一次用热烈的掌声。我总觉得心里有点慌，不知道怎么回事。知道。来，是要搞事情了，居然外力分分钟被秒。一开始这5人在中路抱团，什么操作？